kocak. Roy Suryo kepergok blank. Blank total alias lupa sama pasal undang-undang yang dia keluarkan sebagai benteng pertahanan biar gak dipenjara. Loh gimana? Katanya ikutan bikin. Katanya paham betul. Pas disuruh sebutin angkanya kok langsung mewek gelagapan gitu. Kayak maling ketawa nyolong sendal. Gimana mau jadi pakar kalau pasal buatannya sendiri aja lupa? Jangan-jangan nih selama ini yang dia baca cuma judul undang-undangnya doang. Gitu Pak. Aduh, kasihan deh. Salah, ini salah, nggak bisa baca undang-undang, nggak usah ngomong undang-undang, Mas. Coba Anda baca di pasal 17 Saya nggak usah baca, saya ya, buat. baca sekarang coba. Saya yang buat. Saya nggak usah baca, saya yang buat tuh, dengerin teman-teman. Baca tiap hari. Pasal 18 ya. Coba bunyi. Pasal 18 ya. Itu silakan dibuka ya. Coba bunyi. Kalau artinya nih, kalau itu untuk kepentingan pejabat publik. Iya. Kepentingan publik. Public domain. Itu ada pasalnya di situ. Saya yang kemudian membuat undang-undang itu dan ada pasalnya pada tahap tadi. Yang 18. Kalau lu yang buat, pasti hafal dong. Apalah. Sebutin. Sebutin. Kita yang buat. Tapi dia nggak jawab. Nggak usah. Nggak ketertipu saya. Udah nggak tertipu ya. Kamu cuma buat alibi saja bilang, oh nggak usah ngapain disebutin saya yang buat. Lah kita kan juga perlu tahu. Kita juga mau ngetes nih. Anda itu yang ngebuat benar-benar hafal apa enggak? Jangan-jangan cuma omong-omong aja ya kan? Lah buktinya Anda gelagapan kayak gitu kok. Masih mau ngeles lagi nih. Ini juga gak ada pasalnya. Yang private domain yang di awal. Salah ini. Oke teman-teman, itu tadi ngelesnya dari Roy Suryo. Tapi kemudian dari ngelesnya Roy Suryo ini ada juga nih yang berpandangan, karena ada beberapa kali momen di mana Roy Suryo itu seolah ingin mengatakan seperti ini. Loh saya yang buat undang-undangnya ulangi. Loh saya ini yang buat undang-undangnya kok. Jadi saya nggak bisa tuh ditahan. Seolah-olah ingin menarasikan seperti itu. Enak aja, jangan main seenaknya gitu dong. Emang mentang-mentang itu undang-undang yang buat Anda, terus Anda nggak bisa dipenjara ke pasal yang Anda buat gitu? Ya enggak. Kalau memang Anda bersalah ya harus ulangi. Kalau memang Anda bersalah ya harus bertanggung jawab dong. Untuk potensi pidananya yang sekiranya ataupun banyak yang kemudian memperkirakan bagaimana lantas nasib Roy Suryo begitu setelah Barreskrim ini menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli begitu. Bagaimana Bang Fikar? Oke. Nah, begitu laporan balik pencemaran nama baik dilakukan setelah Jokowi tidak jadi presiden, ya, maka itu sepenuhnya mewakili pribadi dirinya sendiri. Dia tidak lagi berstatus sebagai institusi negara karena dia bukan presiden lagi, gitu. Ya, nggak ada kaitannya dengan jabatan presiden. Jadi ini sudah berkaitan dengan pribadi, gitu, ya, dengan pribadi. Nah, karena itu bisa pasti diproses itu. Karena itu berkaitan pribadi ya oleh polisi, itu diproses. Nah, jadi ya kita lihat laporan itu ditujukan pada kalau nggak salah 4 atau 5 orang ya. 5 termasuk orang. di dalamnya 5 orang, termasuk di dalamnya Roy Suryo kan, gitu ya. Oke. Nah, karena dia sudah menyebut nama-nama orang itu, maka yang berhadapan adalah Jokowi dengan 5 orang itu. Bukan negara atau bukan institusi presiden gitu, tetapi sudah pasti itu adalah pribadinya Jokowi melawan ke-5 orang itu. Nah, oke. Nah, dengan sudah melaporkan, kalau Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa tuduhannya tidak benar, gitu ya, bahwa tuduhannya tidak benar, maka orang ini berpotensi dijadikan tersangka. Yang dilaporkan itu 5 orang berpotensi kedudukannya menjadi tersangka, gitu ya. Nah, kalau sudah jadi tersangka, bukan lagi dipanggil, bukan lagi diundang, tapi dipanggil. Yang kalau tidak datang, dipanggil 2 kali itu ditangkap.
Saya secara personal, Bang, menganggap bahwa mungkin UGM itu mengeluarkan produk palsu, Bang. Sampai berpikiran begitu. Sampai berpikiran begitu. Tapi kan UGM klarifikasi ini asli. Justru itulah, Bang. Artinya setelah UGM diperiksa, diklarifikasi, mereka memberikan bukti-bukti, petunjuk dan segala macamnya kepada penyidik, dan mereka menyampaikan informasi yang seterang-terangnya bahwa ijazah itu asli, Bang. Nah, jadi sebenarnya nggak ada lagi alasan Roy CS itu mengumbar, Bang, berita-berita bahwa itu adalah palsu. Kan bahaya itu, Bang. Iya, bulan apa Bang laporkan di Polres Selatan itu, Bang? Kalau nggak salah bulan April, Bang. April dilaporkan, 2 minggu kemudian ditarik ke Polda. Iya, ditarik April ke Polda. juga di Polda. Iya. Bulan April juga ya ditarik ke Polda. Abang di BAP. Di BAP kembali, Bang. Di dalam proses penyelidikan yang dilaksanakan oleh Polda, kami semua dipanggil lagi, Bang, untuk pemeriksaan tambahan, Bang. Nah, setelah itulah baru digelarkan akhirnya naik sidik, Bang. Bukti-buktinya dibawa. Iya, betul, Bang. Berarti ini laporan yang di Polda ini aliran utama laporan itu ada 2 ya? Iya. Pertama pelapornya adalah Pak Jokowi sendiri sebagai delik aduan. Delik aduannya. Baru yang kedua adalah yang kedua kami pradi bersatu, Bang. Pradi bersatu. Delik murni. Sebagai delik murni. Iya, Bang. Apa delik publik? Delik publiknya, Bang. Pak Jokowi adalah pasalnya pasal adalah 3311 Jungto 27 ayat 3 45 ayat 3 ITE. Kemudian kami 160 Jungto 28 ayat 2 ITE, Bang. Jadi ada 2 laporan utama. Ada 2 laporan, Bang. Kan ada banyak laporan lain, Ada Bang. banyak laporan, Bang. Ada Tapi 2 lagi yang diambil. Ada 2 lagi juga naik sidik juga, Bang. Jadi ada 4 laporan. Ada 4 laporan total. Tapi ini bisa diklasifikasikan. Iya. Kedua aliran utama pasal. Iya. Yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri. Delik aduan. Yang 3. Yang 3 kami delik murni, Bang. Hasutan, Bang. Yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu siapa aja itu, Bang? Kami melaporkan kalau nggak salah Rismon, kemudian Dr. Tifa sama Pak Roy. 3 orang aja. Kalau kami 3 aja. Tapi yang naik sidik ini ada 12 orang, Bang. Ya, kita nggak tahu siapa-siapa. Kita nggak tahu yang siapa jelas aja. dari 2 laporan. Betul. Karena kalau delik aduan tentu sidangnya sendiri. Sidangnya sendiri pasti, Bang. Hasutan sidangnya pasti sendiri, Bang. Jadi kalau kemudian ini proses sampai persidangan, ada 2 persidangan yang berbeda. Pasti, Bang. Sidang pertama adalah delik aduan, di mana korbannya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi langsung. Sidang kedua adalah delik pidana murninya, Bang. Korbannya adalah masyarakat. Masyarakat, Bang. Betul. Pasalnya hasutan. Pasal pertama pencemaran nama baik. Pasal kedua adalah penghasutan. Dalam sidang yang berbeda. Jadi ini Roy Suryo CS bisa dihukum 2 kali dong ini, Bang. Iya, artinya kumulatif ini, Bang. Betul. Bisa 2 kali, Bang. Dipukul oleh sidang pertama diputus bersalah berapa? Betul. X tahun? Iya, betul. Diputus oleh sidang kedua oleh hasutan tadi X tahun juga. Atau jangan-jangan gara-gara ini terancamnya pasal berlapis, makanya bingung cari alasan sana sini sampai bawa-bawa itu undang-undang yang buat saya. Terus kenapa? Kalau yang buat Anda, terus Anda nggak bisa dipidanakan dengan undang-undang yang Anda buat? Ya nggak bisa dong. Enak aja, mentang-mentang ada yang buat terus Anda bisa kebal hukum begitu. Itu mimpi Anda doang. Dan pendukung Roy Suryo ini tentu menunggu kan sekarang. Ayo, ini udah dikasih loh ijazahnya. Mana buktinya bahwa ini palsu? Ayo dong, Roy Suryo dan kawan-kawan, ayo dong. Gitu ternyata. Nah, Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebenarnya tidak berharap itu diberikan ya oleh KPU. Karena ketika diberikan, maka selesai sudah jualan mereka. Makanya untuk menghindari pertanyaan dari pendukung mereka sendiri, pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka akhirnya membuat drama baru. Ya. Mereka sudah tidak lagi bicara soal ijazah palsu, tapi mereka mulai membuat drama baru, mendatangi makam orang tua Pak Jokowi, lalu membuat narasi, ya, seolah-olah ya ini narasi yang mereka buat ya ke publik seolah-olah orang tua palsu lah gitu bahasanya, bukan orang tua Pak Jokowi. Jadi yang tadinya ijazah palsu ya sudah nggak bisa dijual lagi, akhirnya mereka pindah ke orang tua palsu. Ya. Apa yang mereka lakukan ini untuk menghindari pertanyaan dari pendukung mereka sendiri. Ayo Roy Suryo dan kawan-kawan, kan kalian bilang tunjukin ijazahnya, ini udah ditunjukin nih.
Mana pembuktiannya? Oh alah, saya paham. Ternyata gerombolan mereka itu lagi bingung ya, ngibrit gitu ya. Lagi istilahnya bingung untuk membuktikan, makanya cari-cari alasan, apalagi ditambah dengan mereka yang semakin dekat dengan hukuman teman-teman. Bahkan tadi disebutkan pasal berlapis lah. Sempat juga disebutkan bahwa ini kalau mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka itu, mereka sudah tidak lagi dipanggil tapi bisa dijeblosin dalam penjara. Sampai kapanpun Roy CS nggak bakal bisa dipenjara tuh kan? Seperti dugaan kita di awal tadi kan teman-teman. Mentang-mentang undang-undang itu yang ngebuat Anda, terus Anda mau mencoba untuk melarikan diri lewat undang-undang yang Anda buat gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita lihat aja nanti ya. Siapa yang masuk penjara dan siapa yang akan dipenjarakan. Oke? Dan sampai kapanpun juga saya bersaksi dan saya bertaruh sama kalian ya. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa, dan si Roy Suryo, si Tifa tidak akan pernah bisa menyentuh Bapak Jokowi, apalagi memenjarakan Bapak Jokowi. Tidak akan ada yang mampu dan tidak akan ada orang yang bisa menyentuh Bapak Jokowi. Ya, kecuali menghadapi kami semua. Menghadapi kami semua barisan geng Solo. Paham kalian? Dan soal ijazah Bapak Jokowi sudah kelar. Tidak ada permasalahan lagi, sudah kelar di pengadilan ya. Di pengadilan sudah kelar perkaranya ya, sudah selesai. Ijazah Bapak Jokowi di pengadilan sudah dinyatakan sah ya, sah. Sudah tidak ada lagi perkara. Tinggal tunggu Roy Suryo, si Tifa yang akan dipenjarakan karena karena kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, dia kena pencemaran nama baik. Kita lihat nanti siapa yang dipenjara dan siapa yang akan dipenjarakan. Suruh aja si Roy Suryo, si Tifa itu siap-siap. Ini sampai-sampai ada emak-emak nih netizen yang ngajakin buat ya udah tunggu aja nanti kira-kira siapa yang bakal dipenjara, Roy Panji atau siapa itu kira-kira. Silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Tapi kan benar menurut penulis belum tentu benar yang sebenarnya. Tapi dari judulnya aja Mas, ini buku judulnya Jokowi Dark. Oh iya. Ini pasti dark semua isinya. Pasti sesuai dengan sisi negatif, sisi-sisi ya sesuai dengan judgement penulis Pak Roy, Bu Tifa ya. Saya sudah bisa menebak isinya Mas. Tanpa Pak Roy kampanye jualan apapun, isinya pasti yang sesuai dengan asumsi yang sedang dibangun hari ini. Jadi artinya Anda ingin menyampaikan ke masyarakat jangan dibaca bukunya, isinya udah ketebak. Udah ketebak ini. Oke. Ya, tapi promosinya paten ini, Bang. Tapi kan ada istilah don't judge the book by its cover. Ya, tapi dengan kampanyenya begini, covernya udah kelihatan Mas, judulnya aja dark. Tapi yang nggak kalah lebih penting, Pak Roy, sekali lagi Pak Roy. Ya tentunya Pak, apa yang Pak Roy lakukan, teman-teman lakukan, Bu Tifa lakukan, itu pasti ada kontranya juga Pak. Seperti apa yang Bapak lakukan ke kami, pasti ada kontranya juga di Bapak. Gitu. Jadi oleh karena itu Pak Roy, saya juga penasaran Pak Roy, what next of the campaign? Setelah makam. Kalau semua diceritain, nanti nggak surprise. Oh ya, ini emang sutradara betul nih Pak. Baik, bicara tapi kan benar menurut penulis, belum tentu. Oh ini bicara bukunya Trio RRT ya. Buku yang sampai detik ini kok kayak nggak laku-laku gitu. Terus-terus ditawarin, sampai dikasih diskon pula. Saya jadi curiga nih. Mereka kan klaimnya buku itu sudah sampai di seluruh penjuru dunia ya. Saya jadi curiga. Jangan-jangan nggak laku. Kalau nggak gitu, sama seperti yang dulu sempat dibocorin sama Bung Refli Harun. Yang waktu itu entah itu dia hanya cuma ngomong aja atau memang faktanya seperti itu. Bung Refli itu sempat ngomongnya kalau buku setumpuk yang katanya waktu itu ada yang ngeborong sekian ratus gitu katanya,
itu katanya dibeli sendiri, dibeli-beli sendiri. Berarti kan kalau itu ya membuktikan kalau nggak laku kan teman-teman. Saudara Joko Widodo itu sebagai politisi baru pertama kali ini ya secara terbuka baper gitu loh. Bawa perasaan begitu. Jadi dalam politik itu perasaan politik itu biasa saja gitu. Tidak perlu baper sana kembali statement perasaan politik saya ini sedang ada yang ingin mendowngrade diriku dan seterusnya. Ya dia sendiri yang mendowngrade dirinya. Pak Jokowi baper. Bentar deh, ini nggak salah nih. Pak Jokowi baper atau kalian yang panik sebetulnya? Kalau dia ingin menaikkan marwahnya sebagai seorang negarawan, punya jiwa kesatria, ingin menyelamatkan anak bangsa dari perseteruan akibat ijazah polisi, tunjukkan ijazahnya. Dan tidak ada loh pelanggaran hukum di negeri ini untuk menunjukkan ijazah asli kalau dia punya sikap negarawan dan ingin membangun reputasi bahwa dia memang seorang negarawan. Nah ketika dia memilih kasus ini lewat hukum dan panjang loh, sidangnya saja bisa 6 bulan yang saya lakukan di Solo. Belum lagi ada banding, ada kasasi. Berarti dia sendiri yang sengaja memasukkan kasus ini untuk mendowngrade dirinya. Kenapa? Karena orang kalau dipersoalkan secara hukum, misalkan Roy Suryo yang lainnya dianggap fitnah, pencemaran, pasti melawan lah. Alah, udah ya. Ketahuan sekarang. Tujuan Anda itu pengen ngebuat Pak Jokowi itu kepancing sama narasi-narasi kalian kan? Pengen ngebuat Pak Jokowi itu marah gitu kan? Biar terkesannya Pak Jokowi itu sosok yang tidak patut untuk kita banggakan, sosok yang tidak patut disebut presiden yang luar biasa dan lain sebagainya lah, itulah teman-teman. Itu maksud kalian, itu tujuan kalian. Ya ampun, kayaknya kalian salah sasaran deh. Pak Jokowi bukan orang yang temperamental. Pak Jokowi bukan orang yang gampang kegocek sama narasi-narasi receh kalian. Justru Pak Jokowi dengan sabar, ya sudah, mau hina silakan, hina apapun silakan, injak-injak ya silakan. Dan justru dari Pak Jokowi yang bersikap seperti itu, kalian yang kalah. Mengapa ada pihak yang terus menyerang dan memfitnah Jokowi? Karena mereka sadar betul pengaruh politik Jokowi masih sangat besar. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap punya daya magnet politik yang kuat. Pendukungnya tetap solid. Dan justru itulah yang membuat banyak pihak gelisah. Mereka tahu menjelang Pilpres 2029 bayang-bayang Jokowi masih sangat kuat. Itu menjadi ancaman yang nyata bagi kelompok yang dulu kalah Pilpres dan belum bisa move on. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama di Pilpres 2029 nanti. Maka strategi mereka sederhana, hancurkan citra Jokowi mulai dari sekarang. Mulailah dari isu-isu receh gak jelas seperti ijazah, lalu dinaikkan ke isu-isu besar seperti proyek kereta cepat. Dan besok atau lusa pasti ada lagi bahan gorengan baru yang dilempar untuk merusak citra Jokowi. Pasti akan muncul lagi tuduhan yang lain. Hal itu akan terus-menerus terjadi sampai Pilpres 2029. Jadi kita udah nggak usah kaget. Padahal nih faktanya semua isu dan fitnah yang mereka sebarkan tidak akan mengubah apapun. Karena sejatinya pendukung Jokowi tidak akan pernah goyah, tidak ragu, dan tidak akan berpaling. Karena mereka semua tahu ini hanyalah permainan politik kotor dari kelompok yang masih menyimpan sakit hati karena kekalahan di Pilpres 2024. Barisan sakit hati ini tidak berani untuk menyerang Prabowo karena status Prabowo sekarang sebagai seorang presiden, pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dari itu Jokowi lah yang jadi pelampiasan mereka. Citra Jokowi adalah simbol kerja nyata, simbol keberpihakan kepada rakyat. Hari ini mereka menyerang Jokowi, tapi sesungguhnya yang mereka tuju adalah Gibran dan masa depan politik 2029. Tapi ya seperti biasanya, semua drama itu hanya akan berakhir menjadi pepesan kosong. Jadi kita nggak perlu takut, tidak perlu merasa rendah, dicap sebagai termul atau buzzer hanya karena mendukung Jokowi. Biarkan mereka bicara. Kita bangga pernah membersamai Jokowi selama 10 tahun. Dan hari ini kita juga bangga bisa berdiri tegak bersama Prabowo Gibran. Oh, ternyata itu penyebabnya kenapa Pak Jokowi ini terus-terusan kena fitnahan teman-teman ya, kena serangan terus. Ternyata orang-orang itu pada masih takut dengan Pak Jokowi, yang mana Pak Jokowi ini masih sangat-sangat luar biasa, masih dikagumi banyak masyarakat Indonesia. Dan itu memang terbukti ya. Dan teman-teman, itu tadi sekaligus menutup informasi kita pada hari ini. Kira-kira gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan itu tadi informasi dari aku. Aku Jubju pamit undur diri. Sampai jumpa.